Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok kami akan menjelaskan tentang aplikasi Sportlink. Nah, pertama kita harus kenal dulu nih siapa aja yang berada di tim ini. Yang pertama itu ada Rifki Lau Pikram, biasa dipanggil Lau. Hai. Dan yang kedua ada Wahyu Cahyadi Ramadan, biasa dipanggil Wahyu. Say hi Wahyu. Nah, yang terakhir ada Farhan Oktavianda. Teman-teman mau kenalan kan? Ini dia namanya Farhan. Say hi dulu Farhan. Halo. Oke, nanti kami akan menjelaskan bagaimana step by step kami membuat aplikasi Sportlink. Jadi jangan bosan-bosan ya lihat video kami. Bye-bye. Nah, sebelum kita lanjut ke step by step pembuatan aplikasi Sportlink, kita harus tahu dulu nih, apa sih aplikasi Sportlink? Aplikasi Sportlink adalah aplikasi yang membantu masyarakat dalam pembokinan lapangan, terutama lapangan futsal dan badminton, terutama yang ada di Bengkalis. Nah, bagi kalian yang ada di Bengkalis, nanti kalau aplikasi ini sudah jadi, jangan lupa untuk download ya, karena aplikasi ini sangat membantu kalian dalam memboking lapangan. Jadi, bagi kalian yang tidak bisa datang langsung ke lapangan, kalian bisa menggunakan aplikasi ini. Jangan lupa di-download ya teman-teman. Bye-bye. Halo kawan-kawan, saya Wahyu Cahyadi Ramadan. Saya ingin menjelaskan di bagian use case. Use case atau kasus penggunaan ada sebuah deskripsi atau gambaran tentang bagaimana pengguna atau aktor berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, use case digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem yang diinginkan dari sudut pandang pengguna. Baiklah, gambar di samping yaitu use case tentang aplikasi kami yang dibuat per kelompok, yaitu use case yang sudah kelompok kami diskusikan dari use case individu dan jadilah use case aplikasi kami yaitu Sportlink. Yang akan kami buat sudah sesuai dengan data dan juga revisi apa saja dari pengguna. Baiklah, saya ingin menjelaskan di bagian use case yaitu terdapat dua aktor. Yang pertama yaitu admin lapangan dan yang kedua customer. Admin lapangan dan customer melakukan login. Admin lapangan kemudian include ke mengkonfirmasi pesanan, mengkonfirmasi pembayaran, melihat notifikasi dan terakhir logout. Customer juga include ke melakukan pemesanan lapangan, melakukan kelola profil, melihat kategori olahraga, melakukan pembayaran, melihat notifikasi dan yang terakhir logout. Oke, perkenalkan nama saya Rifki Pikram. Nah, di sini saya ingin menjelaskan activity diagram. Nah, activity diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau dikenal UML yang menggambarkan alur aktivitas dalam suatu proses. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah, keputusan dan interaksi antar aktivitas. Nah, di aplikasi kami sendiri untuk aktivitas diagramnya itu ada login, pemesanan lapangan, melakukan pembayaran, melihat notifikasi, konfirmasi pemesanan, konfirmasi pembayaran, kelola profil dan logout. Nah, di sini mungkin saya ingin menjelaskan aktivitas diagram untuk login. Nah, di sini kami ada dua aktor yaitu admin lapangan dan customer. Nah, dari dua aktor ini dia akan membuka aplikasi dan sistem akan menampilkan form login. Nah, setelah menampilkan form login, dua aktor tersebut akan memasukkan username dan password. Setelah orang itu memasukkan username dan password, sistem akan memvalidasi email dan password. Nah, ketika email dan password itu valid, dari customer sendiri akan menampilkan beranda. Nah, untuk admin lapangannya akan menampilkan menu administrasi. Nah, ketika tidak valid, dia akan menampilkan error dan password salah. Otomatis dia akan kembali lagi ke memasukkan username dan password itu. Nah, mungkin di sini activity diagramnya pemesanan lapangan, terus
melakukan pembayaran, melihat notifikasi. Mungkin ini yang saya jelaskan tadi berupa activity diagramnya gitu. Di sini ada konfirmasi pemesanan, konfirmasi pembayaran, terus kelola profil, dan yang terakhir adalah logout. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama Wahyu. Di sini saya ingin menjelaskan di bagian screen diagram. Screen diagram adalah jenis diagram dalam pemodelan sistem berbasis Unified Modeling Language atau kita sebut UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek atau komponen dalam suatu sistem selama periode waktu tertentu. Diagram ini fokus pada urutan pesan atau perintah yang dikirim antar objek dalam sebuah proses atau skenario tertentu. Di bagian screen diagram kami terdapat menu login, pemesanan lapangan, melakukan pembayaran, melihat notifikasi, konfirmasi pemesanan dan konfirmasi pembayaran, kelola profil, dan logout. Di sini saya ingin menjelaskan screen diagram di bagian login. Baiklah, di bagian login kita terdapat dua aktor, yaitu customer dan admin lapangan. Customer dan admin lapangan melakukan login dengan memasukkan username dan password. Kemudian divalidasi. Jika iya, customer ditampilkan ke menu utama. Admin lapangan jika divalidasi maka ditampilkan ke menu administrasi. Jika validasi tidak berhasil, maka menampilkan pesan error dan dikembalikan ke menu login. Di sini ada screen diagram di pemesanan lapangan, melakukan pembayaran, melihat notifikasi, konfirmasi pemesanan dan pembayaran, kelola profil, dan screen diagram yang terakhir yaitu logout. Oke baik, perkenalkan nama saya Farhan Octavenda. Di sini saya akan menjelaskan di bagian kelas diagram. Oke, kelas diagram di sini adalah jenis diagram dalam pemodelan sistem berbasis UML ataupun Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem dengan fokus pada kelas-kelas dan hubungan antar kelas tersebut. Diagram ini menggambarkan atribut atau properties, metode atau operation, serta asosiasi antar objek dalam sistem. Nah, di sini ada kelas diagram dari aplikasi kami yaitu Sportlink. Di sini ada menu utama yang mewarisi menu pesanan, ada menu notifikasi, menu pembayaran, menu profil, dan di setiap menu itu memiliki submenu-submenunya. Nah, di menu pemesanan ini ada dua submenu, yaitu pemesanan lapangan futsal dan ada pemesanan lapangan badminton. Dan di bagian menu notifikasi ada submenu yang bernama menu konfirmasi. Di menu profil ada 4 submenu di sini. Yang pertama yaitu adalah menu edit foto profil, yang kedua menu mengubah kata sandi, yang ketiga menu penambahan akun, dan yang keempat ada menu logout. Oke, kembali lagi dengan saya Farhan Octavenda di sini. Di sini saya akan menjelaskan database. Database satu basis data adalah sekumpulan data yang disusun dan disimpan secara terorganisir dan terstruktur, sehingga dapat diakses, dikelola, dan dimodifikasi dengan mudah. Database digunakan untuk menyimpan berbagai informasi yang diperlukan oleh sistem atau aplikasi, seperti data pelanggan, transaksi, produk, atau informasi lainnya. Nah, di sini ada pula diagram dari database aplikasi kami yaitu Sportlink. Nah, untuk database yang pertama di sini adalah ada tabel login dengan primary key ID login dengan tipe data integer. Ada juga username dengan tipe data varchar, password, dan foreign key-nya di sini adalah ID akun dengan tipe data integer. Untuk tabel yang kedua ada tabel akun dengan primary key ID akun dengan pertipekan data integer, dan berikutnya ada username, password, email, alamat dengan tipe varchar, dan di sini ada dua foreign key yaitu ID pemesanan, dan ID pembayaran. Dan yang berikutnya itu ada ID pelanggan, ID lapangan, ID transaksi, ID riwayat transaksi dengan pertipekan data integer. Nah, di sini juga di tabel akun juga ada tambah akun, edit foto profil, dan edit kata sandi dengan pertipekan data varchar.
Oke, untuk yang ke tabel yang ketiga itu ada pembayaran dengan primary key-nya itu ID pembayaran dengan tipe data integer. Untuk yang berikutnya itu ada ID pelanggan, ID transaksi, ID riwayat transaksi, dan yang berikutnya itu jenis pembayaran, tanggal pembayaran, waktu pembayaran, detail pembayaran, dan riwayat transaksi dengan bertipekan data varchar. Oke, untuk tabel yang terakhir itu ada tabel pemesanan dengan primary key ID pemesanan dengan tipe data integer, dan yang berikutnya itu ada ID pelanggan dan ID lapangan. Begitu pula dengan kedua itu dengan bertipekan data dengan integer. Untuk yang berikutnya itu ada jenis pemesanan, jenis lapangan, waktu pemesanan, tanggal pemesanan, detail pemesanan dengan bertipekan data varchar. Dan yang terakhir ada ID akun di sini dengan bertipekan data integer. Oke, jadi untuk di bagian Prismanya ini tampilan login dari aplikasi kami, yaitu Sportlink. Di sini ada email, password, login, sama apa? Pendaftaran isi Ah, bikin akun. Nah, setelah tadi customer sama adminnya memasukkan email sama password, kita langsung melakukan login. Nah, setelah login berhasil, di sini akan menampilkan menu utama, yaitu lapangan futsal sama lapangan badminton. Nah, di sini misalnya kita mau pemesanan lapangan futsal, kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini langsung memaparkan kategori dari lapangan futsal tersebut. Yang pertama adalah lapangan advance, kedua itu adalah lapangan planet, yang ketiga itu adalah lapangan keyboard. Nah, misalnya kita mau memesankan lapangan planet nih. Nah, di sini dari lapangan planet tersebut akan menampilkan lapangan depan, lapangan belakang, terus di sini ada kategori jam. Nah, coba kita klik di lapangan belakang. Nah, setelah kita klik lapangan belakang, di sini juga tertera bahwasanya kalau tanda merah itu sudah di booking dan tanda putih itu belum di booking. Nah, sekarang kita mau booking di jam 2. Nah, kita konfirmasi nih. Nah, di sini akan tertera jamnya jam 2 terus sama total biaya. Nah, misalkan kita mau memesan 2 lapangan, di lapangan pada sendiri ada 2 lapangan. Nah, bisa saja langsung kita klik lapangan depan. Nah, di sini ada beberapa slot yang ready itu. Misalkan kita pilih jam 4. Nah, langsung kita konfirmasi pemesanan. Nah, setelah kita konfirmasi pesanan, otomatis dari lapangan belakang dan lapangan depan sudah kita booking dengan pilihan jam 2 sama jam 4. Nah, di sini total biayanya 300. Lanjut untuk pembayaran. Nah, di pembayaran sendiri sebelum kita melakukan pembayaran, di sini ibaratnya udah tertera ringkasan dari jadwal pembukingan, terus ringkasan pembayarannya. Nah, misalkan dari customer sendiri pengen menghapus atau mengedit sebuah pesanan tadi. Kalau misalnya kita edit, otomatis dia akan balik lagi ke lapangan awal gitu. Terus kalau misalkan kita mau lanjut, coba lanjut. Oke, lanjut. Nah, kalau kita tadi mau menghapus pemesanan kita, dia langsung ke dia langsung ke sini tampilannya. Berarti kita gitulah pokoknya. Oke, buat sekarang ini kita kan tadi mau memesan 2 lapangan. Nah, gimana sih cara sistem pembayarannya gitu kan? Ya. Di sini kita pesanan dulu lapangannya, 2 lapangan belakang dan lapangan depan. Nah, di jam 2 dan di jam 4 dengan total biaya 300.000. Nah, di sini kita akan melakukan lanjutkan pembayaran. Nah,
misal kita mau melakukan pembayaran itu via transfer melalui Dana. Nah, ini tampilannya, dan di sini juga ada panduan-panduannya untuk cara kita membayarnya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan cek status pembayaran kita. Nah, ketika sudah kita cek dan ternyata proses pembayaran kita itu berhasil, dan di sini sudah selesai. Gitu. Nah, jadi seperti itu, sama juga dengan pemesanan lapangan badminton. Kayak gini kategorinya, sama kayak yang tua. Cari lapangan 2. Nah, sama seperti di awal cara pemblokirannya, kurang lebih sama. Coba juga sih, cek. Nah, tadi kan itu di via transfer. Di sini juga kita menyediakan pembayaran melalui COD. Gimana tampilannya? Nah, untuk COD dia akan menampilkan detail pemesanannya, terus panduan pembayarannya, sama detail pembookingannya. Nah, untuk misalkan kita mau minta bantuan nih sama admin, nah di sini akan menampilkan jadwal. Terus kita lanjut. Nah, di sini juga kita mau mengkomplain lah ibaratnya ke lapangan. Apakah lapangan tersebut bermasalah atau kendala komunikasi terhadap admin dan alasan lainnya gitu. Di sini juga kita bisa tuliskan kendala gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah semua terkirim, nanti dia bakalan ke, nah di sini bantuan berhasil terkirim. Nanti otomatis dari pihak admin menghubungi ke customer tersebut gitu. Nah, selesai. Oke guys, itu tadi yang dapat kami tampilkan dari aplikasi Sportlink kami. Jangan lupa like, Komen, share, Dan subscribe. bye-bye. Lagi. Kenalan kan? Ini dia. Tak nampak aku tahu kau.